Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hidayat, BP 19052. Akan menjelaskan materi pajak, penagihan pajak. Penagihan pajak dalam PMK nomor 24 PMK 03 2008, PMK nomor 85 PMK 03 2010 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dasar penagihan pajak. Pajak pusat. Yang pertama adalah pajak pusat atau PPH, PPN, PPNB, M, bea masuk, dan cukai. Pajak daerah, PK1, PKB, bea balik, nama KB, pajak bahan bakar, pajak pengambilan air. PK2, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bahan galian si, dan pajak parkir. Cara penagihan pajak dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUHP 1984 menjelaskan penagihan pajak pasif menggunakan 1. Surat tagihan pajak atau STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKPKBT, yang keempat surat keputusan keberatan, yang kelima surat keputusan pembetulan, yang keenam putusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Tata cara penagihan pajak dalam PMK 24 2008 dengan PMK 85 2010. Yang pertama adalah surat teguran atau DPP, jatuh tempo 7 hari tidak dilunasi. Yang kedua surat paksa, surat teguran tetap tidak dilunasi dalam 21 hari dikeluarkan oleh juru sita pajak negara dengan biaya penagihan 50.000 atau PNBP. Surat sita untuk pajak masih belum dilunasi dalam 2 kali 24 jam setelah surat paksa, biaya pelaksanaan sita 100.000 atau PNBP. Yang keempat adalah lelang, adalah untuk pajak masih belum dilunasi dalam 14 hari setelah surat sita, maka objek sita akan dilelang melalui kantor lelang negara 1 bulan 7 hari, 21 hari, 2 kali 24 jam, 14 hari DPP, surat teguran, surat paksa, surat sita lelang. Cara penagihan pajak dalam pasal 9 ayat 3 Undang-Undang KUHP 1984 menjelaskan bahwa penagihan pajak aktif menggunakan pertama surat tagihan pajak atau STP, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang keempat adalah surat keputusan keberatan, yang kelima surat keputusan pembetulan, yang keenam putusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali jumlah pajak yang harus dibayar bertambah tidak dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 bulan bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu. Daluarsa penagihan pajak dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang KUHP 1984, hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak daluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan STP, SKPKB, SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali. Hak mendahulu dalam pasal 21 Undang-Undang KUHP 1984, yang pertama adalah negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang yang memiliki penanggung pajak. Yang kedua, hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi atau bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Yang ketiga, yang bagian A-nya, WP dinyatakan beliti bubar atau dilikuidasi, maka kurator, likuidator atau orang atau benda yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta WP tersebut kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak WP. Kedudukan negara sebagai kreditur preferen sehingga pembayaran kepada kreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi. Pengecualian hak mendahulu dalam pasal 21 ayat 3 Undang-Undang KUHP 1984, yang A adalah membiayai perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukum untuk melelang suatu barang bergerak atau barang tidak bergerak. Yang B
Yang B, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud dan atau biaya perkara yang hanya disebabkan oleh pelelang dan penyelesai suatu warisan. Penagihan seketika dan sekaligus. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang KUHP 1984, yang pertama adalah penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya untuk itu. Yang kedua, penanggung pajak memindahkan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia. Yang ketiga adalah terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha atau membangun atau memekarkan usaha atau memindahkan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasai atau melakukan perubahan bentuk yang lain. Yang keempat, badan usaha yang dibubarkan oleh negara. Yang terakhir, terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepemilikan. Tanda-tanda kepemilikan. Penundaan penagihan akibat keberatan dan banding. Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Tim penagih pajak dan surat paksa atau PPSP. Yang pertama, dasar hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kedua, penagihan pajak. Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Yang ketiga, surat paksa, surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang PPSP yang berisi larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pencegahan dalam pasal 29 dan Undang-Undang dan 30 Undang-Undang PPSP. Yang pertama, atas jumlah utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan dilakukan itikat baik dalam lunasi utang pajak. Yang kedua, dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang dilakukan oleh Menteri atas permintaan penjabat atau pajak pusat atau pajak daerah. Yang ketiga, keputusan pencegahan memang sekurang-kurangnya pertama A, identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Yang B, alasan untuk melakukan pencegahan. Yang C, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Dalam pasal 29 dan 30 Undang-Undang PSP, keputusan pencegahan disampaikan kepada penanggung pajak yang dilaksanakan pencegahan Menteri Kehakiman Pajak yang memohon pencegahan atas pejabat yang bersangkutan dan kepala daerah setempat. Yang kedua, pencegahan dapat dilaksanakan terhadap seorang penanggung pajak, WP atau ahli waris. Yang terakhir, pencegahan terhadap penanggung pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan berhentinya pelaksanaan penagihan pajak. Penyanderaan dalam pasal 1 ayat 21 Undang-Undang PPSP, pengakuan sementara waktu kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Ketentuan penyanderaan dalam pasal 33 Undang-Undang PPSP. Yang pertama adalah atas jumlah hutang pajak sekurang-kurangnya 100 juta dan dilakukan itikat baiknya dalam lunasi utang pajak. Yang kedua, dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan oleh pejabat setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atau Gubernur Kepala Daerah tingkat 1. Yang ketiga, keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak yang dikenakan pencegahan. Yang kedua, alasan untuk melakukan pencegahan. Yang ketiga, jangka waktu pencegahan paling lama 6 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 6 bulan. Dan selanjutnya, surat perintah penyanderaan memuat sekurang-kurangnya identitas penanggung pajak, alasan penyanderaan, izin penyanderaan, lamanya penyanderaan, tempat penyanderaan, dan terakhir tidak boleh dilaksanakan dalam hal penanggung pajak sedang beribadah atau sedang mengikuti sidang resmi atau sedang mengikuti pemilihan umum.
Contoh-contoh kasus penagihan pajak. Yang pertama, kantor pelayanan pajak pertama Sukamuli menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar nomor 00010 garis miring 207 garis miring 08 garis miring 622 garis miring 09 tanggal 20 November 2009 dengan nilai 350 juta atas nilai SK PKB tersebut keseluruhannya tidak disetujui oleh wajib pajak dan oleh wajib pajak pada tanggal 15 Januari 2010 diajukan upaya hukum berupa keberatan. Pada bulan Februari 2009 terdapat informasi bahwa wajib pajak akan membubarkan usahanya. Penyelesaian kasus berdasarkan pasal 6 Undang-Undang PPSP, meskipun pajak yang tercantum dalam dasar penagihan sebagai dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang KUHP yang dalam hal ini SK keberatan atau karena WP mengajukan keberatan belum jatuh tempo berdasarkan pasal 26 ayat 7, tetapi terdapat wajib pajak tersebut dapat diterbitkan surat penagihan seketika dan sekaligus sesuai dengan pasal 14 PMK 24 garis miring PMK 03 2008 dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPSP, yakni PP akan melakukan pembubaran badan usaha. Atas dasar SPP SPSS tersebut, KPP dapat langsung menerbitkan surat paksa atau pasal 8 Undang-Undang PPSP untuk mengamankan target penerimaan negara. Infographic style. Yang kedua, jurusita pajak KPP Madya Sekarbumi sedang melakukan contoh kedua, jurusita pajak KPP Madya Sekarbumi sedang melakukan penagihan pajak atas hutang pajak PT QBU sebesar 1,5 miliar rupiah. Jurusita pajak memberitahu surat paksa kepada orang yang dijumpai di pabrik PT QBU tanpa menanyakan identitas terlebih dahulu. Atas pelaksanaan surat paksa tersebut, jurusita melakukan pemblokiran rekening wajib pajak yang terdapat di Bank Amoy. Wajib pajak melakukan gugatan atas pelaksanaannya surat paksa tersebut kepada Pengadilan Negara. Penyelesaian kasusnya dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang KUHP, wajib pajak dapat mengajukan pelaksanaan surat paksa yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan hanya dengan Badan Peradilan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 PPSP Pengadilan Pajak. Dan sekian hasil materi saya dan penjelasan saya. Ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.